Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, kali ini kita sudah lama tidak berjumpa. Semoga dalam perjumpaan kita kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, lancar segala urusannya, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala ya Mas Bos ya. Oke, kali ini tanaman kita ada di 9 HST. Ini di hari Selasa tanggal 24 September 2024. Kita akan melakukan pengobatan Mas Bos. Ini kita berbicara hama ya, hama ulat terutama karena kita habis menghadapi atau bertepatan dengan bulan purnama ya. Di sekitaran bulan purnama kita ketahui di dalam teori baku bahwasannya kaper atau ngengat itu berkembang biaknya di saat bulan purnama atau di saat sinar bulan itu sedang terang-terangnya. Disitulah kesukaan atau waktu bagi kaper atau ngengat untuk bercinta atau berkembang biak. Nah, berbicara tentang hama ulat itu agennya atau induknya itu adalah ngengat atau kaper. Kemudian di saat sekitaran bulan purnama dia berkembang biak dan meletakkan telurnya ke daun bawang merah kita. Nah, setelah diletakkan ada kemungkinan 2-3 hari telur itu akan menetas menjadi ulat. Nah, untuk mengantisipasi biar tidak menetas telur itu, kita kasih dengan bahan aktif metomil ya, insektisida metomil, atau bisa kita peluruti, kita ambil telurnya dari daun bawang merah kita. Dan dengan 2 penanganan itu bisa saja masih tembus ya. Namanya juga makhluk hidup dan pemberian dari Sang Maha Pemberi ya, yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Paling tidak kita sudah berusaha atau berikhtiar untuk meminimalkan hama ulat tersebut, potensi hama ulat tersebut ya. Kita menggunakan metomil. Ini tadi kita habis nyepray sudah 2 tangki ya. Ini sisa yang tanam kemarin di tanam raya, ini udah habis. Terus kita beli lagi ini metomil metomil 40%, mereknya ini Nexus 40 SP. Kemudian kita pakai Alika, ini juga sisa yang kemarin. Terus kemudian kita juga beli ini. Udah kita pakai itu aja dan memakai ini jimat, ini perekat Mas Bos ya. Nah, ini perekat perata penembus stomata. Ini mereknya jimat, kita memakai gini langsung aja ya. Kita memakai Nexus atau metomil ini 3 sendok makan. Sendoknya mana ya? Nah, sendoknya ini 3 sendok makan. Kemudian Alika ini untuk kutu-kutuan, untuk ulat juga bisa. Ini kita pakai 10 cc, langsung kita kasih 10 cc dosis yang tinggi, nggak apa-apa. Ini untuk membunuh iber-iberan dan kutu-kutuan yang ada. Sebenarnya dosis ini 0,2 mili per 1 liter airnya, jadi dosis normalnya itu 3,2 mili. Kita kasih 3 kali lipatnya, nggak apa-apa lah, karena emang ini kondisinya cuaca sedang kering-keringnya atau sedang panas-panasnya. Hama itu cenderung lebih banyak dan lebih wow lagi ya penyebarannya. Nah, ini di sini loh Mas, kok banyak obat-obatan. Nah, ini nanti untuk semangka Mas Bos, kita kasih nutrisi untuk semangka. Ini ada Bio2Grow sisa dari tanaman kita kemarin ya. Terus ada KNO, ini kita beli yang murah-murahan aja mereknya ini ya, KNO. Kemudian ini juga yang musim tanam kemarin masih ini Casper N, ini isinya kalsium nitrat. Ya, ini nitrogen 3%, kalium 5%, sulfur 3%, kalsium 10%, boron 1,1. Nah, kemudian ini ada Sunkill, ini Sipermetrin dan Chlorpyrifos. Ini bukan kita spraykan ke daun bawang merah kita ya, tapi ke lahan kita. Nanti bagaimana kita langsung ke lahan aja. Untuk pengoplosan pokoknya kita pakai ini metomil ini 3 sendok ya. Ini agak susah, tangan satu aja nggak apa-apa ya, semoga nggak tumpah. Oke, 1
Nah ini loh Mas Bos, kalau kita pakai ini untuk syuting juga susah. 2, makanya kita biasanya kan membawa apa, toples kan, kita wadai toples. 3, oke. 3 sendok kita aduk. Kemudian kita kasih alika. Alikanya ini kita pakai 10 cc. Nah, alikanya kita pakai 10 cc. Kita nggak bisa buka Mas Bos, ini segel baru. Nah. Yes. Enak obeng bareng iki. Nah. Kita makainya 10 cc. Sik. Alatnya carry ini kene Mas Bos. Oke. Sik. Ning di ini loh takarannya. Nah, kita kasih 10 cc ya. Kita kasih 10 cc. Kita taruh bawah aja. Kita kasih 10 cc. Loh Mas kok ribet banget? Ya ribet soalnya ini syuting. Kalau nggak syuting ya nggak ribet seperti ini Mas Bos. Kayak biar pesdak kayak posisi. Biar tidak ada dusta di antara kita. Ini kita kasih 10 cc ya. 10 mili. Gak pas bae kamera nih. 10 mili. Oke. Tutup nih ben gak kotak. Wes purone Mas Bos, atau mohon maaf ini agak ribet karena tempat kita baru. Jadi kita begini. Ini kalau tangannya kena air nanti HP-nya juga ikut mandi. Kita kasih perekatnya 15 mili aja. Nah ini juga model kira-kira aja. Nah segitu, karena itu 35 mili ya isinya takaran kita. Jadi kalau kita kasih segitu, kita kasih segini, ini pas 15 Loh kan gitu. Pas 15. Tak tutupane kabeh dulu. Oke, untuk si permetrinnya kok disepraikan di lahan, nanti gimana Mas? Kita perlihatkan ya. Yang penting ini gini, ini dulu. Janji kok sing iki kok baru ae. Janjine bening. Nanti kita aduk, terus kita semprotkan ke lahan. Dan ini airnya alhamdulillah kita sudah sumber air kita setelah kita pasang T. Itu sumbernya sudah lumayan. Tapi ya agak ribet tempatnya untuk ngoplos. Kita agak ribet. Nanti yang nutrisi itu kita spraykan ke semangka ya. Untuk bawang merah kita pakai tadi metomil, perekat, dan juga alika. Bakung sedang sarapan. Ini tanaman kita posisi seperti ini. Ini yang bauci ya. Terus yang si permetrin yang tadi, yang sunkillnya kita semprotkan ke ini. Nah ini kan habitat kaper. Nah di sini sela-sela ini kalau kering kapernya bersembunyi di situ. Kemudian pas malam dia terbang ke daun bawang merah kita, terus bertelur dan berkembang biak. Jadi meletakkan telurnya ya. Kita cari telur ulatnya, telur kapernya. Nah seperti ini. Ini baru usia muda sudah ada telurnya. Ini nanti kita kasih metomil, mudah-mudahan dia bungker atau tidak menetas ya. Nah ini ais katok es wae makrak. Nah ini kita ambil gini atau kita spray menggunakan metomil tadi. Nah ini di usia sekian tadi ya. Nah, ada yang tumbuhnya terlalu cepat ini di pinggir, mungkin dapat suplai pupuk yang lumayan banyak, makanya dia seperti itu.
Nah, jadi si permetrinnya nanti kita spraykan di sini, di semua area lahan ya. Nah, kemudian semangka kita, nah ini semangka kita yang nanti kita spray nutrisi. Nah, udah segini. Nah, lumayan alhamdulillah untuk konsumsi kita sehari-hari. Nggak beli Mas Bos nanti biar kita nggak beli buah. Nah, ini kok celonone krak-krak suwek Mas Bos. Nah, ini semangka. Alhamdulillah kita coba masuk yang di dalam. Nah, ini. Ini. Oke. Kita nanti tidak beli. Untuk buah-buahan kita konsumsi sendiri. Nah, ini cara kita bertahan hidup seperti ini. Nah, oke Mas Bos, mungkin cukup itu ya. Oh ya, kita bahas dulu untuk yang apa tadi, hama ulat. Jadi hama ulat itu dimulai dari kaper ya, kaper atau ngengat ya kan. Kaper atau ngengat tadi berkembang biak. Oke, tak golek lungguhan. Berkembang biaknya itu di saat bulan purnama, di sekitaran bulan purnama, di cahaya bulan yang sedang terang-terangnya, dia itu berkembang biak, kemudian meletakkan telurnya ke lahan kita, ke daun bawang merah kita. Kemudian setelah itu kemungkinan 2-3 hari lagi telur tersebut itu menetas menjadi ulat. Nah, untuk memberantas hama ulat kita harus memberantas induknya juga, kapernya. Gimana caranya ya, seperti tadi yang bagian ini yang tempat habitatnya kaper kita kasih insektisida biar kapernya itu nggak nyaman di lahan kita. Kalau kita semprotkan ke daun bawang merah kita, kemungkinan panas ya, si permetrin atau chlorpyrifos itu panas. Biasanya nanti pucuknya kuning kalau kita semprotkan dengan dosis tinggi. Jadi cara mengakali Tresnotani seperti itu, dan itu baru penemuan di tanam apitan kali ini. Strategi itu kita lakukan ya karena baru bisa berpikir sama membuangi telur ya Mas Bos ya. Nah, seperti itu. Kemudian di saat sudah ada telurnya seperti ini, kita kasih bahan aktif metomil untuk mencegah telur ini itu, telurnya ngengat atau telurnya kaper itu menetas menjadi ulat. Dan nanti kalau ada yang lolos, dia sudah berkembang biak menjadi ulat, kita spray menggunakan obat ulat. Obat ulatnya banyak, ada Gordon, ya sebut merek dagang aja ya seperti itu. Ada Arjuna, ada Sapporo. Nah, kalau bahan aktifnya ada emamectin, nah itu Sapporo itu juga termasuk emamectin. Kemudian Gordon dan Arjuna itu chlorpenapir. Terus ada juga Presa, ada juga Verimax, ada juga Brofreya, Simegra, Simodis. Nah, bisa pakai apapun monggo terserah karena Tresnotani juga tidak fanatik dengan merek dagang. Yang penting teknik dan golongan atau obatnya itu tepat. Nah, jadi penerapannya tepat. Kemudian jenis obatnya itu tepat. Kalau merek dagang monggo kerso jenengan. Tresnotani juga nggak terlalu fanatik. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu ya yang dapat kita sampaikan. Ini durasinya udah panjang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga kita selalu sukses bertani bawang merah. Dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala. Oke, amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.